Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara listing barang di eBay ya. Pertama-tama kita sign in ya, atau masuk ke akun eBay kita. Kalau kita mau menjual barang baru, maka kita klik di sini. Di ponsel di atas kanan atas. Nah, di halaman penjualan barang baru itu ada dua pilihan ya. Yang pertama adalah kita betul-betul menulis atau menginput barang yang baru, atau yang kedua eBay juga menampilkan draft barang yang akan kita jual. Jadi kita beberapa waktu yang lalu atau sebelum ini kita sudah menuliskan barang atau menginput barang yang akan kita jual, tinggal resume aja gitu ya, tinggal melanjutkan. Cuma kalau kita menulis barang yang baru, maka kita perlu menginput di atas ini. Coba kita ketikkan ya, misalnya kita ketik transformer ya, transformer di sini, maka akan keluar kategorinya langsung teman-teman. Apakah dia termasuk action figure atau yang lain. Nah, kita klik action figure. Nah, ini ternyata di katalognya eBay itu udah ada pedagang lain yang menjual barang semacam ini, transformer. Kalau kita akan menjual barang yang sama, kita tinggal klik select ya, contohnya ini Hasbro transformer ya, ini original nih, punyanya Hasbro. Kita select, kemudian use this product. Kemudian kalau ini kita akan menjual barang ini, maka tinggal mengedit judul. Misalnya mau kita tambahkan keterangan lebih lanjut apa ya, ini ada karakter lebih lanjut, sisa karakternya. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk listing di eBay kita jangan harus memaksimalkan potensi yang ada ya teman-teman, karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan search engine internalnya eBay atau mesin pencari internalnya eBay. Mesin pencari internal eBay itu yang kita sebut dengan Cassini ya teman-teman. Dia yang menentukan listing kita itu akan tampil di sebelah mana gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas di lain video tentang search engine eBay dan cara kerjanya. Kita lanjutkan dulu. Di sini masih ada sisa 9 karakter ya, bisa kita tambahkan. Misalnya di sini original. Nah, ini kan lebih search engine catchy ya, lebih menangkap lagi karena ada kata-kata original. Kemudian di judul ini, kalau kita mau membuat judul tersebut lebih mencuri perhatian daripada pembeli, maka kita bisa mengklik di sini, stand out with a bold title in search result. Jadi ini akan menghasilkan judul listing yang kita tampilkan dengan tulisan yang lebih tebal. Cuma teman-teman perlu tahu bahwa di sini eBay akan mengambil fee sebesar $4. Dolar di sini dalam artian US dollar ya teman-teman. Kemudian yang kedua, subtitle. Subtitle ini adalah kata-kata tambahan yang melengkapi judul listing kita ya. Ya, kalau bagi teman-teman sudah tahu ya, listing itu maksudnya adalah barang yang kita jual, yang kita pasang di eBay ya. Kita pasang di eBay, namanya listing tuh. Ada berapa listing, misalnya kita mau pasang dalam sehari 10 listing, walaupun barangnya mirip-mirip, tapi
listing itu tampilan dari setiap item barang yang dijual di eBay dengan judul masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Subtitle di sini dia menjelaskan atau menerangkan lebih lanjut daripada title atau judul. Jadi kalau bahasa Indonesia ya ini subjudul gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah ditangkap oleh search engine-nya eBay ya. Kasih ini. Oke, selanjutnya custom label atau SKU. Nah, ini teman-teman bisa menulis di sini label menurut kita sendiri ya. Ini adalah kode penyimpanan gitu, sistem keeping unit ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mencari barang. Oke, kemudian second kategori ya. Second kategori itu juga ini akan kita harus membayar fee lagi. Jadi fasilitas-fasilitas tambahan di eBay itu yang akan mempermudah atau meningkatkan possibility untuk penjualan, maka akan ada biaya tambahan biasanya. Nah, ini second kategori, misalnya kita nyari kategori lagi. Tadi kan kategori utama sudah, bahwa dia adalah ini nih, toys, hobbies, action figures, dan transformer dan robot ya. Ini kategori utama. Kemudian second kategori kita juga bisa menulis atau mencari kategori tambahan di sini. Misalnya elektronik ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Jadi memungkinkan. Nah, ini toys, hobbies, games, electronic games. Nah, ini misalnya ini game elektronik tentang transformer gitu ya. Nah, ini akan ada tambahan sebesar 0,1 US dollar. Kemudian store categories. Nah, ini bagi teman-teman yang ininya belum muncul, store categories itu belum muncul, itu nggak usah khawatir karena ini akan muncul pada toko kita yang subscribe atau berlangganan fasilitas toko di eBay. Teman-teman bisa lihat di video lain saya tentang store subscription ya. Jadi berlangganan fasilitas toko di eBay itu ada 5 di sana. Nanti teman-teman bisa lihat di video saya lainnya. Jadi kalau ini nggak ada, berarti kita masih belum berlangganan store subscription di eBay. Kemudian variation di sini adalah variasi barang yang kita jual. Nah, nanti ini karena ini cukup lumayan banyak, nanti akan kita bahas di video tersendiri saja ya teman-teman ya. Kemudian condition ini bisa new ya. Kalau new ini ada keterangannya dari eBay. Kemudian bisa juga used. Kalau new itu adalah baru, sudah jelas, keterangannya sudah fix gitu ya. Jadi barang itu betul-betul merek baru, bermerek, tidak digunakan, tidak dibuka, belum pernah digunakan ataupun dibuka, kemudian tidak rusak. Termasuk ini juga maksudnya handmade items itu kerajinan tangannya, barang hasil buatan tangan, bukan harus barang dari pabrik tapi baru. Jadi nanti kita bisa melihat di listing dari kita sendiri ya, detail secara lebih lanjut. Nah, yang kedua, condition selain new itu adalah used. Used itu item ini telah digunakan sebelumnya ya. Maka penjual harus menulis lebih detail di deskripsinya. Nah, ini kondisi deskripsinya. Kondisinya harus dideskripsikan di sini. Kira-kira barang ini ada kerusakan apa misalnya, atau buatan tahun berapa, kemudian cacatnya apa saja, perlu kita kasih tahu lebih lanjut. Jadi pembeli diharapkan mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya sehingga mereka nggak akan kecewa gitu ya teman-teman. Kemudian foto ya, foto di sini sebenarnya eBay memberikan fasilitas kepada kita untuk
kita bisa upload foto sejumlah maksimal yaitu 12 foto. Ini manfaatkan betul-betul teman-teman, dimanfaatkan dengan baik. Masukkan foto di sini sejumlah 12 itu, kalau bisa sih foto dari bagian depan, samping, belakang, atau kemudian foto dalam kondisi misalnya dipegang oleh kita ya, atau oleh aktor iklan, bintang iklan, sehingga kelihatan tuh ukuran barangnya seberapa, kemudian foto dengan ada keterangan-keterangan di sekitar barang tersebut ya, foto dengan keterangan-keterangan bagian-bagian gambar tersebut misalnya. Nah, ini akan lebih mendeskripsikan, menggambarkan kondisi barang lebih detail. Nah, teman-teman bisa menambah gambar di sini langsung. Itu maka kita akan masuk ke desktop kita ya, jadi ke file lokal kita ya, dimana letak gambarnya. Kemudian kita bisa tinggal double klik aja ya, misalnya ini tadi kita tambahkan ini ya, maka gambar otomatis diupload ya, gambar tambahannya otomatis diupload di sini. Nah, kalau tidak di sini kita bisa import dari web ya teman-teman. Misalnya kita di web sini kita mencari gambar transformer ya. Nah, kan gambarnya ada banyak nih kan, misalnya action figure, gambarnya kan ada banyak. Nah, teman-teman bisa klik salah satu gambar. Ini misal aja ya teman-teman, jadi ini bentuk robotnya belum tentu sama. Nah, ini gambarnya dari Amazon. Nah, coba kita masuk ke sini ya, masuk ke webnya Amazon. Sampai sini baru kita view image dulu ya. Kalau udah masuk ke sini, nah ini kan kelihatan nih linknya nih ya, kita bisa copy image location dan coba kita import lagi di sini, import ya. Jadi gambarnya bisa diimpor ternyata teman-teman. Nah, secara prinsip seperti itu, maksimalkan jumlah gambar yang bisa kita upload atau kita impor dari web lain. Kemudian dilanjutkan di sini ada display a large photo in search result with Gallery Plus. Jadi kalau ini kita centang, maka Gallery Plus ya. Jadi gambarnya ketika kita hover di sini di tampilan depan eBay, maka ini akan gambar kelihatan besar gitu ya teman-teman ya, seperti di Amazon sini ya, kita hover ini maka gambar kelihatan besar gini. Nah, ini di eBay berbayar teman-teman. Jadi di eBay berbayar, kita harus menampilkan harus membayar sekian dolar, 2 US dollar dalam hal ini, agar tampilannya kayak di zoom in gitu. Kemudian additional item specific, ini adalah spesifikasi dari barang yang kita jual yang lebih ini ya, lebih detail ya. Ini direkomendasikan oleh eBay karena ini juga berpengaruh terhadap kemampuan Cassini di dalam menampilkan atau meng-crawl ya listing kita, kemudian dipasang di eBay. Tambahkan tingkat, kita harus meningkatkan kesempatan kita dalam penjualan dengan cara menambah feature tambahan di sini. Tuh, ini kan custom design misalnya. Kalau enggak singing, dia bisa bernyanyi, kemudian oversize, bisa digede, bisa dibesarin, ratio, custom design. Nah, semakin banyak feature yang memang dimiliki oleh item atau barang yang kita jual, maka dia akan semakin banyak kemungkinan sesuai dengan barang yang dicari oleh pembeli ya. Di sini kelihatan 38,2 ribu pencarian untuk detail seperti ini. Dan packaging,
original unopened untuk kelihatan semakin banyak lagi. Kemudian kita juga bisa menambahkan fitur tambahan yang sesuai dengan barang yang kita beli yang belum ada di sini ya. Diketik misalnya dia menggunakan remote control gitu ya, ini kira-kira aja nih teman-teman. Kemudian ada pilihan lain nih, convention additional. Jadi ini secara prinsip menggambarkan lebih detail tentang kondisi barang, kemudian fiturnya apa aja, kemudian ukurannya berapa ya. Ini misalnya seperti ini. Custom bundle, teman-teman harus tahu custom bundle itu artinya barang yang di dalam satu paket itu isinya apa aja. Misalnya dalam satu paket itu ada robot transformer, kemudian ada remote-nya, kemudian ada baterainya, maka kita tulis di sini yes, kemudian kita isi di sini ya. Misalnya barang itu sendiri, misalnya transformer action figure, kemudian baterai, kemudian remote control ya. Kemudian age level ya, ini untuk umur berapa, misalnya untuk umur 8-11 tahun gitu kan. Kemudian ditambah lagi modified item enggak gitu kan, ini barang ini dimodifikasi enggak gitu, kalau enggak kita tulis enggak. Kemudian ada California Prop Warning, menjelaskan bahwa ada peringatan-peringatan yang perlu kita tulis di sini enggak, misalnya hati-hati untuk anak umur sekian tahun, maka alat ini bisa kemakan, harus diawasi oleh orang tua misalnya dalam menggunakan mainan ini. Kemudian country, region, manufacture, alat ini atau produk ini dihasilkan dari mana, pabriknya dari mana, misalnya dari Amerika ya, kita ketik ya, misalnya USA, United States misalnya. Kemudian theme, transformer dan robot. Nah ini kalau kita menginput ini selengkap mungkin, maka akan lebih banyak hasil pencarian. Jadi ini udah 45,3 ribu recent searches of these details, artinya pencarian dari detail ini sebanyak tersebut, jadi kemungkinan barang kita terjual lebih besar. Kemudian item description, nah di sini kita perlu menginput deskripsi. Berapa maksimalnya? Itu sejumlah 2000 karakter ya teman-teman. Kita di sini bisa mengisi item deskripsi secara manual, di sini bisa mengetik ya standar atau menginput dalam bentuk HTML atau bahasa pemrograman, hypertext marking language. Jadi dengan mengetik di sini, nanti tampilan depannya seperti ini. Itu teman-teman bisa melihat bahwa ada gambar dan lain-lain bisa tampil dengan bagus di sini. Kalau standar ya kita bisa ngetik manual. Ini terlalu banyak ya teman-teman. Apakah masih bisa mengikuti ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti kita akan bahas tersendiri sepertinya di sini untuk pengisian deskripsi ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar lebih dalam tentang pengisian item deskripsi di eBay. Kita lanjutkan. Kemudian untuk selling details ya, detail penjualannya, formatnya apa, apakah ini lelang atau fixed price atau harga mati gitu ya. Kalau harga mati seperti ini, dan kalau lelang coba kita klik. Lelang biasanya ada waktunya ya, berapa hari, kemudian lelangnya untuk harga pembukaan berapa, kemudian kalau mau beli saat itu juga berapa, itu ya, reserve price. Nah kalau reserve price ini akan ada biaya lagi.
Jadi ada minimum harga penjualan di sini yang akan kita bisa jual. Jadi nanti kalau orang membayar lelang, kalau dia udah di atas harga minimum, maka dia otomatis sudah bisa memenangkan lelang tersebut selama belum ada yang bidding atau yang melelang di harga yang lebih tinggi. Oke ya, durasinya udah jelas. Atau kemudian listingnya itu mau dimulai kapan? Mulai pada saat kita nanti save listing ini, pada saat kita sudah submit, atau kita schedule ya, mau dijadwalkan, mau dipasang pada hari kapan, tanggal berapa, jam berapa ya, pagi atau malam. Ini AM atau PM ya. AM itu jam 12 malam sampai jam 12 siang, kemudian PM itu jam 12 siang sampai jam 12 sebelum jam 12 malam. PDT ini waktu setempat USA kalau nggak salah ya teman-teman, nanti tolong dikoreksi di komentar ya. Oke, kemudian kalau misalnya fixed price maka lebih simple, harganya itu harga mati ya. Dan durasi itu adalah waktu penayangan. Jadi di eBay itu, eBay mainnya kita di listing ada jam tayang ya, waktu tayang itu selama 30 hari biasanya. Dan kalau eBay zaman dulu itu 30 hari listing kita otomatis akan terhapus dari tampilan search engine di eBay. Cuma karena eBay yang sekarang ini dia kelihatan baik ya teman-teman, otomatis akan di listing ulang. Tapi jangan salah, ketika di listing ulang berarti kita juga akan di-charge biaya seperti listing baru, yaitu sebesar 0,35 US dollar untuk reguler ya, untuk listing penjualan pada umumnya gitu. Jadi sebenarnya ini juga akhirnya di satu sisi kita ditolong, di sisi lain juga tetap ada biaya yang tahu-tahu kita ada tagihan bulan depan gitu ya. Kemudian duration ya, sampai duration, dan ini mau di schedule atau mau di listing saat ini gitu kan. Ini listing saat ini mau kita pasang otomatis setelah kita submit di bawah, atau mau di schedule seperti tadi pada lelang sama, mau tanggal berapa, hari apa, jam berapa, pagi atau malam gitu ya. Lanjut ke harga ya, buy it now price, berarti ini harga fixed price ya, atau harga mati, harganya sekian gitu. Kita bisa nuliskan di sini misalnya 100 US dollar ya. Kemudian nah ini ada fasilitas base offer teman-teman. Base offer itu lumayan loh kalau kita mengklik fasilitas base offer, artinya pembeli bisa menawar ya teman-teman. Pembeli bisa menawar kepada kita sebagai penjual itu sejumlah tertentu. Ini meningkatkan 3-7% kemungkinan terjual. Jadi pembeli lebih suka nih ketika kita bisa menjual dengan base offer. Nah ini kita bisa setting automatically accept offers at least berapa itu. Ini otomatis kita akan menerima dari penjualan minimal dengan harga seberapa, misalnya di sini 70 US dollar ya. Kemudian automatically decline offer when offers lower than, misalnya lebih kecil daripada 50 US dollar. Nah, base offer ini sangat sensitif teman-teman, artinya kita juga harus menghitung betul-betul kira-kira seberapa sih kita masih bisa dapat untung ya. Jangan lupa bahwa kita masih bayar komisi untuk eBay sendiri kalau terjual, juga bayar komisi untuk PayPal ya teman-teman ya. Itu harus diingat betul-betul. Nah nanti ada caranya untuk menghitung, dan kita tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung seberapa sih keuntungan gitu. Kalau ada penawaran pada saat itu, kita bisa buka hitungannya yang dengan cepat, kemudian kita bisa lihat tuh kita masih untung atau enggak. Kalau masih untung kan kita bisa tinggal setujui atau accept ya. Nah atau kalau ini enggak kita centang, maka base offer ini artinya harus menunggu persetujuan kita, tidak akan otomatis tersetujui ataupun otomatis tertolak
penawaran dari pembeli. Oke, kemudian quantity di sini adalah menentukan jumlah. Jadi seberapa banyak list item yang akan kita jual di sini. Ini maksudnya gini, kalau quantity kita punya 100, berarti setiap terjual barang tersebut maka sisanya akan berkurang di sini kuantitinya. Jadi bukan 100 item ini dengan harga $100 itu enggak ya, tapi kuantitas barang stok yang ada di tempat kita itu ada 100 unit. Nah, ini dijual dengan harga per unitnya sekian gitu ya, dan ini akan berkurang setiap terjadi penjualan, kecuali kita klik di sini set as lot ya, dan item in lot misalnya ada 10, jadi ini harga sekian itu ada 10 item yang kita jual ya. Kemudian private listing. Oke, private listing itu mempersilahkan kepada pembeli untuk dia nggak tampil, nggak dikenal oleh penjual yang lain ya, oleh pembeli yang lain, teman-teman. Kemudian make a donation, kita bisa memberikan donasi jika terjadi penjualan sekian persen ya. Teman-teman bisa melakukan donasi terserah mau berapa persen, paling kecil 10% ya, bisa sampai 100% teman-teman. Donasinya juga bisa dikasihkan ke yayasan-yayasan non-profit ya, dimanapun. Ini kita bisa pilih. Kalau misalnya kita nggak ngasih donasi ya nggak apa-apa. Kemudian pajak penjualan, ini kita bisa menuliskan di negara mana ya barang ini yang kita jual berasal dari mana. Oke, shipping details. Nah, ini pengiriman business policies ya. Jadi ini gini, ini peraturan yang kita buat sendiri untuk pembeli, dan ini juga ngefek juga sama eBay gitu ya. Ini intinya peraturan ya, peraturan pembayaran, ini peraturan pengiriman ya, kemudian peraturan pengembalian yang kita linkkan ke toko kita ya. Jadi otomatis kalau pembeli membeli barang di tempat kita, peraturan ini harus disetujui oleh pembeli ya. Kemudian lanjut ke package weight and dimension ya. Ini berat paket dan dimensinya. Jangan lupa dimensinya berapa inci. Ini INC teman, IN ya. Jadi ini berapa inci kali berapa inci kali berapa inci. Kemudian paket ini kira-kira ukurannya berapa kan? Envelope besar, paket atau paket besar gitu kan, itu pilihan. Kemudian bentuknya segi empat atau irregular diklik aja di sini. Kemudian dimensinya ini, kemudian berat ya, custom weight. Beratnya berapa? Sekitar 9 sampai 10 lbs atau berapa? Lbs itu pound ya Mas. Oke, kemudian item location, jadi barang ini berasal dari mana gitu kan. Dari mana pengirimannya, kita bisa change di sini, dari China atau dari USA ya. Kemudian kotanya mana, kemudian provinsi mana ditulis di sini. Kemudian ini sell it faster, ini adalah jual lebih cepat ya. Ini fasilitas teman-teman. Jadi kita akan membayar dengan biaya tertentu lagi nih di eBay, karena kemungkinan penjualan jadi lebih besar ya. Misalnya ini, boost your items visibility with premium placement on eBay. Jadi tingkatkan kemunculan item ini atau kemunculan barang kita dengan penempatan premium di eBay, dan bayar jika hanya jika barang kita itu terjual. Nah, ini lumayan fair juga sih, cuma lumayan juga bayarannya. Jadi di sini promoted listing minimal adalah 1%, maksimal tidak terbatas. Ingin tampil ya, misalnya kita ketik 1% aja ya. Nah, itu maka akan ada fee sebesar $1. Jangan salah teman-teman, selain bayar fee ini, kita sebenarnya masih bayar wajib fee, misalnya fee untuk
barang yang terjual ya, sold item, itu kita tetap bayar fee, jangan salah. eBay itu ngambil sebesar 10% ya. Itu nanti kita akan ngobrol tentang fee di eBay di video lainnya. Teman-teman bisa lihat tentang fee atau komisi-komisi di eBay. Kemudian volume pricing, ini juga untuk akan meningkatkan penjualan. Karena apa? Ini kesannya untuk harga grosir gitu loh. Volume pricing itu misalnya offer a discount, tawarkan diskon kepada pembeli ketika pembeli membeli lebih dari satu. Misalnya beli 2 maka diskon 5% gitu ya. Ini bisa kita setting teman-teman, mau diskon berapa persen. Itu mau beli 3 mau diskon berapa, 15% gitu ya. Misalnya beli 4 atau lebih diskonnya sampai 20% misalnya. Ini akan meningkatkan penjualan karena nanti tampilan di listing kita juga bagus tuh. Beli sekian, beli lebih dari 1 maka Anda akan dapat diskon sampai dengan 20%, nanti tampilannya seperti itu. Oke teman-teman, maaf ini terlalu panjang lebar sehingga nanti masing-masing bagian dari detail listing yang harus kita isi ini, kalau ada yang masih perlu ditanyakan silahkan tanyakan di komentar, karena ini terlalu panjang dan lebar ya. Tadi saya juga terlalu jauh ya nanti, tapi nggak apa-apa. Nah ini fees-nya ya teman-teman, kita lihat fees-nya. Fees itu adalah biaya yang harus kita bayarkan kepada eBay. Ini adalah biaya ketika listing kita submit di sini ya. Ketika kita submit maka kita otomatis akan ditagih sebesar fees ini. Ini adalah kumpulan ya. Kalau teman-teman nggak tahu, fees ini adalah kumpulan dari biaya-biaya di atas tadi. Oke. Kalau kita submit sekarang maka otomatis kita akan terkena biaya ini, entah itu listing atau item kita itu terjual ataupun tidak, karena nggak ada hubungannya. Ini ketika terpasang maka otomatis biaya ini muncul. Nah dari mana fees ini muncul? Kita lihat ya, kita bisa klik di fees, kemudian tuh ada rinciannya tuh. Kita tadi pakai Gallery Plus ya sebesar $1, kemudian schedule start time, kemudian ini session fees, schedule time. Di biaya ini dikumpulkan ternyata kemudian muncul itu teman-teman ya. Baik, ini nggak saya list karena tadi sebagai contoh. Demikian, semoga penjelasan saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe, kemudian komen ya di bawah ini, karena interaksi teman-teman sekalian menambah semangat saya untuk berkreasi dan membuat video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.